Bertemu lagi dengan saya Sarif Hidayat. Di video kali ini saya akan membuat wayang tokoh menggunakan kardus dan tentang kisah tokoh. Seperti apakah videonya? Yang kita butuhkan pulpen, gunting, silet, benang, dan kardus bekas untuk membuat wayangnya. Pertama, saya akan gambar dulu menggunakan pulpen. Pada zaman kedewataan diceritakan sang yang menang mengadakan sayembara untuk memilih penguasa kayangan dari ketiga cucunya, yaitu Batara Antaga, Togok, Batara Ismaya, Semar, dan Batara Manikmaya, Batara Guru. Untuk itu, sayembara diadakan dengan cara barang siapa dari ketiga cucunya tersebut dapat menelan bulat-bulat dan memuntahkan kembali gunung Jamur Dipa, maka dialah yang akan terpilih menjadi penguasa kayangan. Pada giliran pertama, Batara Antaga mencoba untuk melakukannya, namun yang terjadi malah mulutnya robek dan terjadi dower karena Togok salah menelan gunung yang sedang aktif dan mendadak meletus ketika gunung tersebut berada di dalam rongga mulut Togok. Giliran berikutnya adalah Batara Ismaya yang melakukannya. Gunung Jamur Dipa dapat ditelan bulat-bulat, tetapi tidak dapat dikeluarkan lagi karena Semar tidak bisa mengunyah. Akibat giginya taring semua, dan jadilah Semar berperut buncit. Seperti dapat kita lihat pada karakter Semar dalam wayang kulit, karena saran sayembara sudah musnah ditelan Semar, maka yang berhak memenangkan sayembara dan diangkat menjadi penguasa kedewataan adalah Sang Yang Manikmaya atau Batara Guru, cucu bungsu dari Sang Yang Menang. Adapun Batara Antaga dan Batara Ismaya akhirnya diutus turun ke Marsapada untuk menjadi penasehat dan pamong pembisik makna sejati kehidupan dan kebijakan pada manusia, yang pada akhirnya Semar dipilih sebagai pamong untuk para kesatria berwatak baik, sedangkan Togok diutus sebagai pamong untuk para kesatria dengan berwatak buruk. Togok adalah tokoh wayang yang digunakan pada lakon apapun, juga di pihak raksasa. Ia sebagai pelopor petunjuk jalan pada waktu raksasa yang diikutinya berjalan ke negeri lain. Pengetahuan Togok dalam hal ini karena ia menjelajah banyak negara dengan menghambakan dirinya dan sebentar kemudian pindah pada majikan yang lain hingga tak mempunyai kesetiaan. Karena itu, kelakuan Togok sering diupamakan pada seseorang yang tak setia pada pekerjaannya dan sering bergonta-ganti majikan. Ia bersahabat dengan Semar dan terhitung lebih tua Togok daripada Semar, maka Semar memanggil Togok dengan sebutan Kang Togok. Di mana Togok menghamba tentu dipercaya oleh sang majikan untuk memerintah bala tentara yang akan berangkat ke negeri lain. Waktu ia mendapat perintah untuk memberangkatkan bala tentara tersebut, Dalang akan mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Tersebutlah Lurah Wijaya Mantri Togok telah tiba di tempat para raksasa berkumpul.
memerintahkan kepada klek-klek Balung Atandak untuk bersiap akan berjalan ke negeri Anu. Tetapi perintah itu tak didengar, maka naiklah ia ke panggung, mukul barang sebagai pertanda. Setelah dipalu dan para raksasa segera bersiap senjata dan kendaraan yang berbentuk senuk, mempreng, bedak, dan singa yang mengaung dan meraung, mendatangkan ketakutan pada banyak orang. Ucapan engklek-engklek Balung Atandak, marilah teman-teman, berdandanlah, akan pergi ke negeri Anu, dan kemudian disahuti oleh temannya, ikut-ikutlah, jangan ketinggalan, para bot kita, tekor, tempat darah pisau pemotong hati. Sangat riuh suara raksasa itu. Setelah berkumpul, suara binatang, kendaraan meraung berbareng dengan suara yang mengendarai meraung juga. Terdengar seperti guruh musim keempat. Lurah Wijaya Mantri turun dari panggung lalu menghadap kepada majikannya. Bragabal bertanya, "Sudahkah Lurah Wijaya Mantri mengundang bersiap sejawat raksasa semuanya?" Wijaya Mantri, "Sudah, Kiai. Sewaktu-waktu berangkat telah bersiap." Bragalba, "Berilah sekalian berangkat pada waktu pagi." Dijawab, "Marilah, marilah," diiringi dengan gamelan. Ketika gamelan berhenti, Tokok berkata kepada Bilung, "Bilung, bagaimanakah ini? Tadi kata pemimpin saya diangkat sebagai pemimpin, tapi jangan pula saya dapat memimpin hingga sampai ke negeri yang dituju. Sekarang saja selalu terbelakang." Tetapi keduanya lalu menyusul. Rombongan raksasa ini berjumpa dengan duta seorang raja. Terjadilah tanya jawab maksud masing-masing, dan karena bertentangan maka terjadi berperang. Hal ini yang disebut perang tak ada gunanya, yaitu perang yang tidak ada apa-apanya, tidak ada yang mati, keduanya hanya bersimpang jalan. Bentuk wayang. Tokok bermata keran, julik, hidung pesek, mulut rongos, tak bergigi, kepala botak, rambut hanya sedikit ditengkuk, bergelang, kain selobong, berkeris dan berwadung. Tokok bersuara besar. Cara menyuarakannya dengan suara dalam leher dibesar. Utamanya wayang purwa, ada tokoh Punokawan yang bernama Tokok. Tokoh-tokoh ini mudah dikenal karena ada ciri khas pada organ biologisnya, yaitu dengan mulut besar. Sebenarnya nenek moyang dahulu telah memberi peringatan kepada anak cucu generasi penerus dengan simbol seperti Tokok. Karena itu, Tokok dapat dijadikan cermin kehidupan manusia zaman dahulu, sekarang, dan masa depan. Tokoh ini sebagai pengasuh atau pengawal kesatria yang berwatak jahat. Oleh karena itu, Tokok selalu memberikan kritik dan saran kepada tuannya untuk meniti jalan yang benar. Pada umumnya, tokoh yang berkarakter jahat tidak punya hati,
tidak punya nurani, karena nurani telah mati, penglihatan telah buta, dan pendengaran menjadi tuli. Sementara yang ada di dalam hati kesatria yang jahat adalah nafsu untuk berkuasa dan nafsu menguasai harta kekayaan, untuk meraih kekuasaan dan sumber ekonomi ditempuh dengan berbagai jalan yang licik dan mengabaikan faktor moral etik. Akibatnya, dalam masyarakat akan terjadi kacau. Banyak perbuatan mekar, korupsi, narkotika, kekerasan, penipuan, pembalakan hutan, dan sebagainya. Karakter yang tidak puas secara politik dan secara ekonomi itu yang digambarkan seperti tokoh yang mempunyai mulut besar untuk menelan jagat bumi ini. Ketika tokoh terlalu bernafsu menelan jagat seisinya dan tidak sadar bahwa perilakunya itu adalah perilaku tidak wajar dan merugikan banyak orang. Dengan mengingat tokoh pewayang yang bernama Togog, ada kemiripan dengan istilah saat kata Togo dalam bahasa Arab. Hal ini terrekam dalam azab ila fir'auna innahu togo fama man togo. Arti kata togo adalah melampaui batas. Dalam kitab suci tersebut untuk mendeskripsikan Raja Fir'aun dan pengikutnya yang memiliki watak jahat suka melampaui batas. Dengan demikian, tokoh-tokoh dalam seni tradisi pewayangan Jawa terdapat cermin atau sebagai kaca beragala setiap manusia agar perilaku senantiasa berhati-hati, tidak tamak, tidak rakus terhadap kekuasaan dan materi yang dapat berdampak negatif kepada bangsa dan negara. Jika sedang berkuasa, jangan sampai berpaling ke arah togokri dan togo. Jangan sampai di antara kita ada yang menjadi togo. Nah, itu dia videonya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan loncengnya kalian aktifkan. Karena kalau kalian tidak aktifkan, kalian tidak bakalan dapat notifikasi setiap saya upload video yang baru.